Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laudia Cynthia Sari dengan NIM 2523220007. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Tadris. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah materi penting yang berkaitan dengan sistem pendidikan di Indonesia, yaitu tentang ketimpangan kualitas pendidikan antar daerah. Pembahasan ini sangat relevan karena hingga saat ini mutu pendidikan di Indonesia masih sangat beragam, terutama antara sekolah-sekolah yang berada di daerah perkotaan dan sekolah-sekolah yang berada di perdesaan atau daerah terpencil. Pertama-tama kita itu perlu memahami bahwa pendidikan merupakan hak seluruh anak Indonesia tanpa terkecuali. Namun, dalam kenyataannya, kesempatan belajar yang diterima anak-anak tidak selalu sama. Di kota-kota besar, pendidikan berkembang dengan baik karena fasilitasnya lengkap, lingkungan belajarnya mendukung, serta didukung dengan teknologi yang memadai. Sementara itu, sekolah-sekolah di daerah atau desa-desa yang terpencil masih menghadapi berbagai keterbatasan yang cukup serius. Ketimpangan pendidikan ini dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, fasilitas dan infrastruktur pendidikan. Banyak sekolah di daerah terpencil yang masih memiliki ruang kelas yang rusak, tanpa perpustakaan, tanpa laboratorium, bahkan ada yang tidak memiliki meja dan kursi yang layak. Kondisi ini sangat berbeda dengan sekolah di kota yang memiliki sarana pembelajaran yang lengkap dan modern. Yang kedua, yaitu ketersediaan dan distribusi guru. Guru adalah komponen penting dalam sistem pendidikan, namun penyebarannya masih tidak merata. Banyak guru lebih memilih mengajar di perkotaan karena fasilitas yang lebih baik dan akses yang mudah. Akibatnya, sekolah di daerah terpencil sering kekurangan guru, sehingga proses pembelajaran tidak dapat berjalan optimal. Bahkan dalam beberapa kasus pun satu guru harus mengajar beberapa kelas sekaligus. Lalu, ketimpangan juga terlihat dari akses teknologi pembelajaran. Pada era digital seperti sekarang, penggunaan teknologi dalam pendidikan sangat penting. Tetapi kenyataannya masih banyak sekolah yang di daerah pedalaman yang tidak memiliki jaringan internet, bahkan listrik pun terbatas. Ketika masa pandemi menuntut pembelajaran jarak jauh, siswa-siswa di wilayah terpencil menjadi kelompok yang paling tertinggal karena tidak bisa mengikuti pembelajaran daring. Ketimpangan ini membawa dampak besar bagi perkembangan siswa. Siswa di daerah dengan fasilitas minim cenderung tertinggal dalam prestasi akademik. Minat mereka untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi pun rendah. Dalam jangka panjang, hal ini menyebabkan kualitas sumber daya manusia antar daerah menjadi tidak seimbang, sehingga menghambat perkembangan daerah tersebut. Namun demikian, sebenarnya pemerintah itu telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi masalah ini, seperti program BOS, pemerataan guru ke daerah, pembangunan sarana prasarana, serta digitalisasi sekolah melalui platform Merdeka Mengajar dan Rumah Belajar. Upaya ini tentu memberikan dampak positif, tetapi tetap diperlukan kerjasama dari semua pihak agar pemerataan pendidikan dapat terwujud. Tidak hanya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha juga memiliki peran penting dalam mendukung sekolah-sekolah terpencil. Banyak program donasi buku, relawan mengajar, dan bantuan fasilitas pendidikan dari berbagai organisasi yang terbukti membantu meningkatkan kualitas belajar siswa.
Semakin banyak yang terlibat, semakin cepat ketimpangan ini dapat dikurangi. Lalu, sebagai solusi jangka panjang, ada beberapa langkah yang perlu terus dilakukan, antara lain pemerataan distribusi, pemerataan fasilitas, peningkatan pelatihan guru, pembangunan sekolah yang berkelanjutan, serta sama lintas sektor. Jika semua 5 komponen sistem pendidikan bekerja secara sinergis, ketimpangan ini dapat diminimalkan, ya. Lalu dapat kita simpulkan bahwa ketimpangan kualitas pendidikan antar daerah masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Penyebabnya beragam, mulai dari fasilitas guru, teknologi, hingga kondisi sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya bersama agar setiap anak Indonesia dimanapun ia berada mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Terima kasih. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.